Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Yasin Ar-Rahman Channel. Oke guys, kali ini yuk kita simak ceramah tentang pernikahan oleh Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun. Lebih lengkapnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga besar pengantin pria yang saya muliakan, keluarga besar pengantin wanita yang saya hormati, bapak penghulu, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini saya dapat hadir di acara yang luar biasa, acara yang sakral, pernikahan daripada Ananda Mumtaz. Ini anak dari sahabat ayah saya dan juga menjadi sahabat saya. Ayah beliau ini almarhum Kiai Ubagus Ahmad Rifai, itu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar di Pademangan hampir 12 tahun. Jadi semalam pun saya acara di Pademangan. Nyesel saya nggak nginap di sana, Ustaz Hendra. Berangkat sekalian pagi-pagi. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan anak almarhum ini adalah orang yang baik, anak yang baik. Dulu sering juga datang kalau saya ngaji di pesantren setiap hari Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi barokah, menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya sebetulnya itu sekarang jarang-jarang hadir kalau acara pernikahan. Karena kalau datang ke pengajian dulu saya diajak sama ayah saya waktu kecil, sering-sering datang ngaji lihat kiai supaya nanti besarnya jadi kiai. Kalau datang ke pernikahan itu saya tidak pernah melihat Pak Penghulu, tidak pernah lihat Pak Kiai, tidak pernah lihat Korik. Yang saya lihat itu pengantin pria. Saya takut kalau sering datang kepengen jadi pengantin pria, maka Ustadz itu harus membatasi juga kesempatan hadir di acara pernikahan. Lama-lama biasa menikahkan, ujungnya kaminya diropak, bukan menikahkan jadi menikahi. Mudah-mudahan ustadz-ustadz di sini semuanya rajin menikahkan masyarakat, bukan menikahi masyarakat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita datang di acara yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pernikahan dalam Islam itu maknanya sangat dalam. Tidak ada akad ikatan transaksi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Kita tadi bisa lihat orang menikah itu mirip dengan orang jual beli. Sama-sama melakukan ijab, sama-sama melakukan qabul, ada saksinya. Tetapi waktu akadun nikah itu kita nunggu, dimulai dengan khutbah nikah yang dibacakan oleh Pak Penghulu dengan suara yang luar biasa. Kita diajak istighfar dulu, dibacakan syahadat. Itu menjadi sesuatu yang tertanam dalam benak kita, bahwa akad nikah itu bukan akad yang main-main. Lafadznya pun hampir semua akad nikah itu sama Pak Penghulu tuh dikasih catatan. Karena semua akad dalam Islam pakai bahasa apa saja, asal substansinya dimengerti, hukumnya sah.
kecuali akad nikah. Kita sering kan jual beli itu nggak pakai lafaz jual beli. Saya datang ke tukang gorengan, saya bilang sama tukang gorengan, "Bang, minta." Kata tukang gorengannya, "Ambil." Begitu ngambil nggak bayar, dilempar sama tukang gorengan. Kenapa? Lu main kabur aja kan? Gua bilang minta, lu bilang kasih, kan begitu? Iya. Tapi minta dan ambil di situ diartikan sebagai saya mau beli, ambil. Kemudian kata pedagangnya, saya minta, itu adalah saya beli, ambil, artinya saya jual. Tapi akad nikah nggak boleh begitu. Kan tadi bisa aja mertuanya bilang, anak saya gua kasih ke lo, ya kan? Bisa. Tapi perempuan itu bukan untuk dikasih-kasih. Anak saya hadiahkan, anak saya hibahkan. Wah, perempuan itu dalam Islam tidak untuk dibegitukan. Maka dikasih apa? Ini bagus betul, Pak penghulunya pakai bahasa Arab dulu, ya. Kemudian yang menikahkan pakai bahasa Indonesia, sehingga kedua-duanya dapat bahwa dalam Islam itu dengan kata-kata yang berasal dari zawaj dan berasal dari nikah tidak boleh menggunakan diksi apapun kecuali dengan kata-kata saya nikahkan dan saya kawinkan. Ini menunjukkan akadun nikah itu bukan akad yang main-main. Maka dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga dan melestarikan akad ini itu ngasih dispensasi, ngasih ajaran yang luhur. Orang itu kata Nabi boleh bohong untuk menyelamatkan pernikahannya. Kalau jujur malah dosa. Tapi dengerin contohnya. Ini jangan ngaji separuh. Banyak sekarang anak ngaji itu kiainya belum selesai pulang. Itu bahayanya ngaji separuh. Ngaji separuh itu baru sampai baru sidqi. Orang itu harus jujur, karena jujur itu pasti mengantarkan kebaikan, kebaikan mengantar ke dalam apa ini? Surga. Jangan bohong. Bohong itu dusta, mengajarkan kepada kejahatan dan kejahatan itu melemparkan ke neraka. Sampai di situ pulang ngajinya. Nggak ngaji-ngaji lagi. Datang ke masjid, sholat jenazah. Begitu sholat jenazah, selesai disolati, imamnya bilang, "Ishhadu, saksikannya, ini jenazah min ahlil khair." Kebetulan dia tahu yang mati copet. Begitu min ahlil khair, dimikir, kalau saya bilang khair, dosa. Ya, karena apa ini? Bohong. Maka terjadi kejadian itu. Imam sholat jenazah diinterupsi. Maaf Kiai, ini bukan ahlul khair, ini copet. Digebukin semesjid. Kenapa? Ini bahayanya ngaji separuh, sebelum selesai pulang, sebelum tamat dari pesantren berhenti di penyakit. Tapi kalau ngajinya utuh, dengarkan. Nabi itu bilang, yang namanya dosa, yang namanya bohong, itu dosa besar. Tapi ada bohong yang dapat pahala. Kalau jujur dapat dosa. Contohnya apa? Bohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri kepada suami. Tapi contohnya dengerin. Kalau bilang bahaya. Bohongin bini dapat pahala. Kalau jujur dapat dosa ada. Kata Nabi, ada bohong yang justru disuruh sama agama. Kalau jujur malah disalahkan oleh agama. Kapan itu? Pembicaraan antara suami istri untuk menyelamatkan rumah tangga. Besok Ananda Yunita itu pagi-pagi karena pengantin baru siap-siap masak untuk suami. Mungkin masaknya belum pinter-pinter amat, masih grogi, nggak bisa bedakan mana gula mana garam, ya nggak bisa bedakan. Maka masak misalnya asinnya luar biasa, sayur sop ya, garamnya jangan banyak-banyak, setengah kontainer. Rasanya nggak jelas, tapi dia nggak nyobain karena dia pikir sudah sesuai resep, ya sudah sesuai alur. Ya sehingga suami datang ini tuh bagus mumtaz ini, capek-capek siang-siang, kata istrinya, "Abang, saya sudah masakkan masakan ini." Nggak dicobain gitu. Dia merasa masakannya apa ini enak.
Ini nyobain, Masya Allah, kalau boleh loncat dari kursi loncat. Ini sayur apa? Kan begitu tak? Tapi kalau dia ngaji, ngerem mulutnya, dia tahu istrinya ini sudah berusaha untuk masak dengan baik. Ya, pekerjaan istri itu nggak mudah loh. Jangan bilang bapak-bapak gagah terus lebih hebat dari perempuan. Ada pekerjaan perempuan yang nggak bisa kita kerjakan. Dulu saya kalau lihat waktu anak saya masih kecil, itu istri saya nyuapin anak saya itu sabar banget. Makan bubur anak-anak, itu kan nggak harus dikunyah. Buburnya lembut, sedikit, tapi 2 jam nggak selesai. Bahkan istri saya supaya anak saya mau, dicicipin. Ayo nani, bunda juga makan. Saya nggak kebayang itu, ngerasain makan bubur apa ini. Baik, tapi istri saya sabar 2 jam. Coba kasih sama saya. 5 menit, mungkin mangkoknya saya sodorin kali. Lu makan ribet kan? Saya tahu pekerjaan istri itu tidak mudah. Tidak semua bisa saya kerjakan dengan segala kelebihan saya, dan itu bisa dikerjakan oleh istri saya dengan segala kekurangan dan kelemahan. Maka karena mau menghargai Mumtaz besok, ini untung juga mudah-mudahan pengantin perempuannya nggak dengar. Salahnya nih, istrinya ditutup kuping perempuannya. Ya, ini besok begitu makan gampang, langsung apa ini? Kaget tapi berusaha untuk dia tutup. Langsung, ya Allah Neng, ini sayur apa? Saya sudah wisata kuliner dari Banda Aceh sampai Papua, dari Niamas sampai Pulau Rote, se-NKRI nggak ada masakan kayak begini. Istrinya GR kan, dia sambil ketawa, nggak ada masakan kayak begini, soal enaknya kayak begini. Dia bilang rasanya brengsek kayak gini kan, kan nggak apa-apa. Pekerjaan yang sama, secara dohir sama, kalau niatannya berbeda, dicatat beda kok sama Allah. Itu Nabi Yusuf sama Zulaikha, fiilnya sama. Fastabaqo tidak istabaqo Yusuful baba wastabaqat Zulaikha fastabaqo. Sama-sama lari. Nabi Yusuf lari, Zulaikha lari. Tujuannya sama. Sama-sama apa itu? Pintu. Tapi Nabi Yusuf ke pintu untuk keluar, Zulaikha ke pintu untuk banggapan ngadang. Ini ya, untuk jagoan, ngapain ini? Ngadang, mau kemana lo? Kan begitu Pak, pekerjaannya sama. Tapi sama Allah dinilai sesuatu yang beda. Dia ngomongnya bohong, tapi enggak. Ya Allah, ini masakan apa? Saya kuliner kemana-mana, kok nggak ada ya sop kayak ini? Nggak ada. Kalau ada orang jual sop kayak itu diburu sama pembeli. Rasanya kacau, tapi istrinya GR enggak? Senang betul, emang kenapa? Masya Allah, enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Mumtaz, kalau kamu kuat, enggak punya penyakit emah, enggak macam-macam, perutnya kuat, minum. Niatnya apa itu? Jamu. Niatnya jamu. Kita sakit itu, dikasih obat, obatnya pahit. Dikasih jamu, jamunya pahit. Tapi kalau diminum, sembuh. Kalau kita untuk menyelamatkan rumah tangga, istri dari yang melahirkan anak-anak saya, yang nyuci baju saya tiap hari, yang membuat saya, apa salahnya? Kalau kuat, minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau perlu Yasin Fadilah, kalau perlu keracunan, kalau ada sakit, makan. Kalau nggak makan, gampang, tinggal bilang ya Allah Dinda, nyesel saya. Kenapa Bang? Saya tadi di jalan ketemu sama Ustaz Hendra. Saya dipaksa untuk makan di rumahnya, malah dipaksa nambah. Kalau tahu ada sop kayak begini udah dijual. Niatnya beda, kata Mumtaz. Kalau tahu gua ada sop kayak begini, gua bungkus tadi yang di rumah. Tapi kata bininya, oh, kalau abang tahu ada sop kayak begini, dia tadi tidak makan di rumah Ustaz Hendra, makan di rumahnya. Damai rumah tangganya. Masa suami istri berantem cuma gara-gara sayur sop? Berantem cuma gara-gara setrikaan baju? Kan nista betul di hadapan Allah. Kenapa? Untuk menjaga rumah tangga kita tidak bisa berpikir jernih. Gampang. Begitu tidur, ya udah abang tidur, gue kenyang. Kan belum makan kan? Nyalain aja alarm di handphone, ya kan? Begitu alarm di handphone setengah jam ini, Masya Allah, ada acara di Pademangan.
Akhirnya yang kiai sok-sok yang ribut itu tidak ada acara, alarmnya bunyi. Masya Allah, undangan di Pademangan, Adinda. Lupa saya berangkat, masuk warung makan udah sepadan. Apa sulitnya hidup ini? Dia kan makan 40.000, 50.000 rugi 50.000. Tapi itu kan ibu-ibu yang tahu, tidak tahu. Itu maka kepikir dia. Begitu dapat rezeki ingat, subhanallah, saya sudah lama tidak pernah belikan baju untuk istri saya. Beli selera dia. Kata dia ini baju paling bagus. Dia ingin kasih surprise kejutan. Dibungkus rapi, begitu dibuka sama bininya, terkejut betul bininya. Kenapa bagus zaman Gajah Mada? Masih dibawa hari itu. Tapi kalau bininya ngaji, tahu yang namanya akhlak, idfa billati hiya ahsan. Yang jelek itu tutupi dengan yang baik, maka rumah tangga itu akan berjalan seperti waliyul hamim, sahabat yang tidak ada celah. Yunita tinggal bilang, abang, masya Allah, baju kayak gini beli di mana? Saya cari di Tamrin City nggak ada, di Tanah Abang nggak ada, di Cibubur Junction dekat sini nggak ada. Abang beli di mana? Bagus kan? Bayangan itu bagus ya? Kita nggak ada lah, gua beli di pinggir kali. Tapi intinya bininya mau, masya Allah, senang betul. Oh ternyata istri saya suka, bininya lihat kayak tadi. Kalau suaminya tahu itu sok dengan rasa yang aneh, pakai aja baju-baju itu sebentar, ya kan? Gampang, pakai, cuci, kering, setrika, pakai. Jadi tiap hari lah. Kondangan pakai itu, ke pasar pakai itu, nyuci pakai itu, ya kan? Uang ke pasar pakai, bungkasnya sendiri. Masya Allah, bini saya cocok bener satu bayi. Kata bininya, gua pakai tiap hari, cepet sobek. Masa ribut cuma gara-gara batik? Masa ribut cuma gara-gara kain? Masa ribut cuma gara-gara model jahitan? Karena rumah tangga itu ada yang lebih dari itu. Maka di sini pengantin lama juga begitu. Kadang-kadang marah sama perempuan tuh mulutnya kayak nggak sekolah. Sini kok, sayur asam apaan? Lu perempuan apa bukan? Istrinya ditanya, kamu lu perempuan apa bukan? Lah anaknya 3, tiap malam anak sama sepan. Sampai nanya, lu perempuan apa bukan? Itu namanya orang yang tidak mengerti tujuan apa itu, sakinah. Makanya kita doakan sakinah itu bukan tanpa berantem. Sakinah itu dalam bahasa Arab itu seakar sin kaf dengan nun. Sakinah, ketenangan itu sama dengan sikin pisau. Bapak tahu pisau kan? Kalau saya ngajar bawa pisau kan nggak tenang. Ya kan? Ustaz bawa pisau kan ngajar bawa kan? Tapi sakinah itu sama pisau sama dalam bahasa Arab. Kenapa? Sakinah itu kayak ayam dipotong. Ayam kalau dipotong itu kelojotan sebentar. Nanti lama-lama baru tenang. Jadi kelojotannya itu sebentar aja, marahnya itu sebentar aja, ngamuknya itu sebentar aja, tapi ademnya yang lebih panjang. Itu diajarkan sama sahabat Umar. Dulu ada orang mau ngaji sama Sayyidina Umar, karena bininya ngomel tiap hari. Kata dia, gua aduin sama Umar, biar dinasihatin Umar kapok. Maka berangkat tuh orang laki, begitu mau ngetok pintu rumahnya Sayyidina Umar, dia nggak jadi ngerem. Kenapa? Karena dia ngopin Umar lagi diomelin sama istrinya. Kata dia ini urusannya berantakan. Orang miskin curhat sama orang miskin tambah pusing. Orang lapar curhat sama orang yang nggak punya beras tambah bingung. Kalau orang lapar curhat sama orang yang berasnya banyak, selesai urusannya. Gua lapar, oh beras gua 5 ton, selesai. Tapi kata dia, gua mau curhat jadi gua yang ngomel. Ternyata Umar juga lagi dia lagi. Sama nasib kita baiknya. Begitu minggu depan ketemu di masjid, ya Amir ngomong ini, kemarin saya mau lapor. Lapor apa? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nasib sama. Sama apa? Saya mau ngelaporin bini saya ngomel. Apa jawabannya? Ternyata saya sampai di sana, Anda juga sedang diomelin dari dia. Ini jawaban utama. Kata saya bilang, kenapa saya diam ketika istri saya ngamuk? Karena istri saya itu marahnya sebulan sekali. Ibu dengar ya, marahnya sebulan sekali. Tapi nyuci baju saya tiap hari. Istri saya marahnya ada jadwalnya. Akhir bulan marah-marah biasanya. Orang pasokan.
Logika itu rusak kalau nggak ada logistik. Pendapat itu macet kalau nggak punya pendapatan. Macet marahnya cuma lahir juga. Tapi wakil anak saya dari kecil semuanya dia tiap hari. Dia masak untuk saya tiap hari. Saya bisa kemana-mana karena ada dia di rumah yang menjaga anak saya. Maka saya tutup omelan dia karena ingat kebaikannya. Jadi dalam agama itu komplit pesan Nabi. Yang terakhir, ini nggak boleh lama-lama sampai yang terakhir. Ntar dia ram dulu, semurat atau apa marah sama saya. Ya, yang terakhir, pengantin itu kita itu adalah amanah di tangan istri dan istri itu amanah di tangan suami. Itu kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatin minallah. Amanah, orang itu semuanya amanah. Orang itu kalau mau sukses pegang amanah itu gampang. Amanah itu seakar dengan kata-kata iman dan seakar dengan kata-kata amanah. Orang yang mau sukses memegang amanah, yang pertama iman. Iman itu bukan iman beriman berislam, iman itu kepercayaan. Suami itu harus dipercaya sama istrinya. Contohnya saya semalam dari Pademangan itu datang ke rumah saya sih nyampe kira-kira setengah satu malam saya baru masuk rumah. Berarti jam 1 itu saya baru masuk kamar. Jam 3 tadi saya sudah keluar rumah aja sebelum subuh ke arah Jatinegara. Dari sana keliling kemana? Ke Cimanuk. Nanti habis ini masih mau nikah lagi, ngawinin orang lagi sampai lagi, ya. Habis duhur, nanti masuk kadang-kadang lama. Anak saya kadang-kadang nggak lihat saya tidak. Istri saya kadang-kadang nggak lihat. Saya datang mereka sudah tidur, saya keluar, mereka belum bangun. Tapi alhamdulillah saya aman. Ada ustadz yang sedikit-sedikit di video call begini. Abang di mana? Jumatan video call bang. Jumatan ngajar udah kata begitu. Ya. Kalau saya, alhamdulillah sarung saya rapi. Kenapa? Saya keluar itu menanamkan kepercayaan sama istri saya. Yang pertama ini kepercayaan pakai sarung. Saya keluar begini, ada cewek mau dekat-dekat. Takut dibacain Yasin sama Nasr. Saya keluar begini. Begitu keluar istri saya, abang mau kemana? Mau percaya dia, sarungan. Tapi kemudian jadi itu lagi. Dia mau celana di tangga. Itu Ustadz Aim gitu ya. Tadi ngaruh begitu, saya aman. Keluar pun aman. Ini bukan minta. Kalau ngaji pada makan, pulang dibawain berkat. Berkat itu untuk menjaga stabilitas rumah tangga Ustadz. Ada bukti. Ada bukti. Dari mana? Mana berkatnya? Nih. Iya, gitu. Jadi panitia itu kalau nggak menyediakan berkat, itu bisa membuat Ustadz itu rumah tangganya berjalan. Dosa besar itu. Nanti Ustadz ceramah kemana-mana, ini nggak mau dia berani. Ini namanya tanamkan iman. Kalau sudah iman, pasti aman. Saya keluar kemana-mana nggak pernah. Istri saya tanya dari mana video, karena dia tahu di mobil saya nggak ada baju ganti. Keluarnya pakai sarung, pakai baju kayak gini. Kemana lagi kalau bukan ke masjid? Ya. Tapi kalau Ustaz aneh-aneh, keluar nggak pakai peci, masuk TV pakai kaos, ngajinya sama artis, itu setengah bulan nggak aman handphonenya. Ya kan? Handphonenya mesti diperiksa sama bininya. Bang, lihat WhatsApp-nya. Saya periksa aja. Lu mau kenalan sama ketua masjid? Kenapa? Isinya ketua masjid semua. Artinya apa di sini? Iman aman. Sama ini juga gitu. Itu kalau pulang malam naik taksi, begitu dibuka supirnya pakai peci, ngomongnya assalamualaikum Bu Haji, seneng, aman. Tapi dibuka supirnya botak. Botak yang sibuk. Botak pakai tato, ya kan hitam, pakai gelang macam-macam, malam-malam takut. Kenapa takut? Benar nggak ini? Benar nggak? Itu membuktikan. Saya dulu ke Kalimantan itu suka naik kapal, nggak mau naik pesawat. Karena pesawatnya kecil, pilotnya satu, dia yang nutup pintu, dia pilot, dia kernet, dia kondektur, gitu kan. Terbangnya nggak tinggi-tinggi amat. Sekali saya terbang begitu, saya bilang, ya Allah, ini kalau jatuh, walaupun selamat ujungnya nanti. Kenapa pohonnya gede-gede? Besok-besok pas pulang, saya bilang sama dia, saya nggak usah naik pesawat deh. Naik apa? Dia naik apa? Kayak naik perahu, kayak apa naik mobil? Lama, 7 jam, 8 jam. Kata saya nggak apa-apa. Panitianya itu apa? Kata panitia, Pak Ustaz takut ya, pesawat kemarin ya. Saya bukan takut, dia ngajarin saya.
Pak Ustadz kan Ustadz, tawakal dong sama Allah. Tawakal tuh pakai otak sih. Kalau ada bajai terbang yang saya nggak naik kan begitu. Kenapa? Saya udah nggak percaya. Masa iya yang kayak gini bisa awet di udara? Kalau nanti jatuh, itu tandanya iman, aman, dapat amanah. Ya, ini berlaku Ustadz Indra, bukan buat pengantin baru doang nih. Pengantin lama lebih butuh lagi. Ya. Kenapa? Nanti Mumtaz itu ada istilah bulan madu. Nggak ada tahun madu. Artinya kalau cuma sekedar cakep, cakepnya itu bener tanya nih sama semua pengantin lama. Ya. Malam pertama perempuan paling cantik siapa saudara? Malam pertama, atau malam 10.000 lihat kucing dibedakin gimana? Ya itu biasa, ya kan? Nah, maka hati-hati, pakai rasa, pakai agama, pakai iman, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, panjang jodoh sampai ke akhirat. Bu, nggak usah khawatir, suaminya nanti di akhirat nggak akan melirik bidadari, asal ibu rajin sholat. Nih, dulu guru saya cerita begitu, sampai ada murid yang protes. Kata guru saya ini, orang pas masuk surga itu pertama kali disambut bidadari di luar. Maka lagi masya Allah, ini hurun ini bidadari. Dijawab maka bukan, ini satpam. Masya Allah, kata dia, satpam cantiknya kayak begini. Iya, ini satpam surga, bukan satpam Cimayu. Ini satpam surga, bidadari cantiknya luar biasa. Masuk ke dalam, cantik lagi, lebih cantik lagi. Ini bidadari bukan, ini pembantu. Ini lama-lama nanti bidadari itu di kamar, dia deg-degan. Satpamnya itu kayak gitu. Gimana bidadari? Ya pembantunya kayak gitu. Gimana majikan? Maka dia tanya sama mereka kayak apa? Tenang. Ente udah kenal kok. Kenal di mana? Yang di dalam kamar bidadari surga itu istri. Dulu waktu saya ngaji, ada murid yang nggak tahan. Ustaz tolong cek hadisnya. Kenapa? Jangan-jangan hadis doib. Kenapa? Dia kecewa kan? Mengharapkan dapat bidadari, tahunya ujungnya bini. Kata guru saya, kalau binimu rajin sholat jadi perempuan sholihah, maka dia Allah robah. Nih, kita juga dirobah. Nenek-nenek nggak masuk surga, nggak masuk, merusak surga. Ya kan? Biar mobilnya cakep yang bawa nenek-nenek, ya nggak keren Ferrari itu. Nanti semua nenek-nenek balikin muda. Lam yakubunna insun walajin, nggak ada beleknya, nggak ada haidnya, nggak ada, cakep semua. Syaratnya sholat. Jadi Mumtaz begitu kan. Semua yang di sini gitu, kalau bini kita kurang cantik bilang cantiknya tadi akhirat, cantiknya nanti di surga. Ibu juga gitu, biar gua nggak cantik, gua percantik sekarang sholat. Yang repot udah jelek, udah jelek, pahitnya luar biasa. Itu sudah jelek dibakar orang-orang malaikat humiliasi. Makanya rumah tangga itu kita jaga supaya nanti panjang jodoh sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan kita doakan pengantin berdua dan kita semua memiliki rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Semua jerih payah kita itu nanti akan bertemu wa anna ila rabbikal muntaha, bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hamdi ya kashifal ghammi ya man bi'afwika yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina litubda hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina
ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.